Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Karena kalau berganti maghrib maka dalam bulan Islam atau bulan Hijriah, karena pergantian hari itu melalui bulan masuk di hari Jumat. Kalau masuk hari Jumat, Rasulullah SAW mengatakan maka kita perbanyak berselawat. Karena kata Rasulullah SAW, dari umatku yang paling pelit itu bukan orang yang tidak mau berinfak, tidak mau bersedekah, tidak mau berzakat, tapi ketika disebut nama Nabi Muhammad SAW, dia tidak mau berselawat. Itulah orang yang pelit, kata Rasulullah SAW. Maka di hari Jumat ini kita perbanyak berselawat kepada Rasulullah SAW. Inilah tanggal 8 Agustus. Kalau tadi itu jadi 3 Safar. Kalau berganti maghrib, berarti inilah tanggal 4 Safar. Kalau dulu di zaman jahiliyah, bulan Safar itu dianggap bulan yang sial. Maka kalau di tahun-tahun itu sebelum Islam masuk, sebelum Rasulullah SAW diutus, maka di bulan Safar itu Makkah itu langah. Orang tidak mau keluar, orang tak mau bersahur, karena anggap bulan Safar itu bulan yang sial. Tapi Rasulullah SAW ketika datang perintah dari Allah SWT, bahkan Rasulullah SAW menikah dengan Khadijah itu di bulan Safar. Bahkan Fatimah dan Ali bin Abi Thalib itu dinikah di bulan Safar. Bahkan berperang pun ketika menang di perang Khaybar juga di bulan Safar. Jadi di dalam Islam tidak ada namanya hari yang sial, tidak ada bulan yang sial. Seluruh hari itu baik, seluruh bulan itu mulia. Tapi apa yang kita lakukan sehari-hari, apa yang kita lakukan dalam bulan-bulan itu, itulah yang menentukan baik dan mulianya. Tapi tidak ada yang khusus hari itu siang. Bahkan adalah ulama yang mencatat memang banyak terjadi musibah-musibah itu di zaman-zaman jahiliyah itu memang di bulan Safar. Tapi Rasulullah SAW menunjukkan tidak ada kesialan atau dikhususkan satu bulan. Jadi bulan yang mulia, bulan hurum lah habis. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, berarti bulan-bulan yang mulia lah habis. Kini itulah di awal-awal bulan Safar. Makanya itu bersihkan kembali niat. Kalau kita dengar-dengar banyak jamaah itu dalam bulan kini itu yang akan berangkat umroh. Maka kita perbaiki niat. Sampai kata Rasulullah SAW, tidak ada ganjaran yang lebih baik bagi orang yang haji mabrur itu seperti bayi yang baru dilahirkan. Kalau nyodapi haji mabrur, balasannya syurga. Tapi kalau umrah kata Rasulullah SAW, makanya berleburan dosa-dosanya. Jadi haji maupun umrah hukumnya wajib bagi yang mampu, minimal 1 kali dalam hidup. Itu kata Rasulullah SAW, sekali seumur hidup. Itu yang wajib, selebihnya sunnah. Tapi bagi orang yang mendapatkan haji yang mabrur, ini mendapatkan syurga, dan ini juga seperti bayi yang baru dilahirkan. Tapi orang yang pergi umrah
makanya berleburkan dosa-dosanya. Sebab umrah ke umrah itu menggugurkan dosa-dosa. Nah, jadi makanya memperbaiki niat. Sebab seluruh amal ibadah dalam agama aku memang tergantung niat awak. Innamal a'malu binniyat. Bahkan dalam ayat dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Allah hanya menerima amal-amal yang dilandaskan dengan keikhlasan. Nah, bahkan gitu calik, orang yang pertama masuk dalam neraka dalam hadis Rasulullah SAW, dalam hadis Bukhari itu bukan orang-orang kafir. Yang pertama kali masuk neraka itu bukan orang ahli maksiat, tapi digambarkan oleh Rasulullah SAW, orang yang paling pertama masuk neraka itu adalah orang yang mati syahid. Dikatakan orang yang mati syahid itu masuk surga tanpa hisab. Tapi golong-golongan yang mengaku mati syahid itulah yang pertama masuk ke dalam neraka. Sudah itu orang yang belajar Al-Quran, lalu mengajarkan Al-Quran itu. Itulah kelompok kedua masuk ke dalam neraka. Lalu kelompok yang ketiga yang mengatakan dirinya dermawan. Maka Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat, ketika dikumpulkan manusia itu dari manusia pertama sampai manusia terakhir, maka digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala orang syahid seperti itu kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dekat dengan Rasulullah SAW, tingkatan syurga yang paling tinggi, masuk surga tanpa hisab. Maka dikumpulkan oleh Allah SWT, wahai orang-orang yang dikatakan mati syahid, berkumpullah. Maka ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kalian ketika hidup di dunia dulu, ketika kamu beri kehidupan, apa yang kalian lakukan? Kata orang yang mati syahid, katanya tu, ya Allah, kami ketika hidup di dunia, ketika ada panggilan seruan jihad, kami yang paling pertama tiba. Kami tidak pernah takut dan kami tidak pernah gentar. Maka kami dermakan hidup kami itu hanya di jalan engkau. Maka kami mati syahid. Kata Allah, kamu pendusta. Kata Allah. Kamu pergi berjihad ke medan perang itu karena ingin terlihat gagah, ingin dikeceng kuat, ingin dikeceng berani. Dan kalian ketika di dunia lah mendapatkan titel pahlawan. Nah, kalian disebut sebagai pahlawan bangsa, pahlawan negara, pahlawan agama. Maka kalian lah mendapatkan itu ketika dunia. Maka masuklah engkau ke dalam neraka. Lalu yang kelompok yang kedua, apa yang engkau lakukan ketika engkau hidup di dunia, ketika diberikan kehidupan? Atau yang kelompok kedua, hari kami ku habis dengan membaca Al-Quran. Bahkan suara kami latih untuk ba'a merdu membaca Al-Quran. Bahkan kami mempelajari hadis-hadis ba'a meriwayatkan tentang Al-Quran. Habis hari ini kami itu dia membaca Al-Quran. Sibuk hari kami belajar dan mengajarkan Al-Quran. Tapi kata Allah, kamu pendusta. Engkau belajar Al-Quran biar dikatakan sebagai orang yang alim. Engkau belajar Al-Quran supaya dikatakan orang yang santian dalam agama. Kamu pendusta, maka masuklah ke dalam neraka. Kata Allah. Lalu kelompok yang ketiga, ketika kalian hidup di dunia, kalian kerajaan Allah. Kami hari ini kami Allah ketika engkau berikan nikmat, harta kami kami sedekahkan, kami infakkan, kami zakatkan seluruhnya di jalan engkau. Kata Allah, kamu pendusta. Kamu berinfak, kamu berzakat supaya dikatakan orang yang dermawan. Dan bahkan engkau lah mendapatkan gelar orang yang paling murah ketika hidup dunia. Ini masuklah ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Aku penting itu menjaga niat. Saudara, kalau kita ingin dilihat orang, maka itu disebut dengan riya. Riya itu ingin tampak. Sementara sum'ah
ingin didengar yang baik-baik saja. Makanya ria, sum'ah, ujub itu yang harus kita hindarkan dalam diri kita. Sampai ikhlas itu selagi masih ada ria, sum'ah, ujub, maka tidak akan ada keikhlasan di dalam hati. Ria ingin dipandang, sum'ah ingin didengar, tapi ujub hawa nafsu awak. Hawa nafsu awak ingin berbuat baik tapi ingin dipandang oleh orang lain. Itulah pentingnya menjaga niat. Sampai bisur walaupun bergunung-gunung amal kita, infak sedekah kita, jihad kita, banyak amal-amalan kita, tapi tidak dilandaskan karena Allah, ingin dipandang oleh manusia, ingin disanjung-sanjung oleh manusia. Itulah yang mengakibatkan kita menjadi golongan yang pertama masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Kami yang dai pun seperti itu, kami yang muballigh pun seperti itu. Kalau tidak mengamalkan apa yang diucapkan, pandainya menyampaikan, tapi tidak mengamalkan, maka ini pula yang orang yang pertama dimasukkan ke dalam neraka. Bahkan Allah katakan kaburat maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Benci Allah kepada orang yang pandai menyampaikan, pandai berbicara, tapi tidak mampu mengamalkan. Maka orang-orang yang baik itu, orang-orang yang soleh itu, ibu kalau dikatakan sebagai perempuan yang soleha, maka senang orang memandang wajah Allah. Bapak-bapak pun seperti itu. Kalau dikatakan orang yang baik, orang yang soleh, maka orang memandang Allah tenang. Bahkan orang-orang yang soleh, orang yang baik itu, ketika dipandang wajahnya, langsung ingin orang dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang-orang yang baik, itulah orang-orang yang soleh. Kalau sempat kita beribadah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita bisa bertawasul. Apa artinya tawasul? Bisa pula kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala melalui amal ibadah kita yang ikhlas. Bahkan diceritakan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis. Ada kisah seorang tiga orang pemuda itu terkurung di dalam goa. Terkurung dalam goa. Tak bisa keluar. Didorong, berkumpul tak bisa keluar. Lalu berdoalah orang yang pertama. Apa doa yang pertama? Ya Allah, aku ketika di luar gua aku pernah beribadah kepada Engkau. Kebiasaan anggota aku memerah susu kambing. Memerah susu kambing. Dan itu selalu kusediakan untuk bapak ibuku. Tapi ketika itu ambo taleno wana kelada. Sampai larut malam ambo kerja. Tapi tetap ketika larut malam tetap ambo peraskan susu kambing. Ketika susu kambing ku ambo peraskan, kata bung tadi itu, orang tua ambo lah ambo dapitilah talalok. Lah takalo. Ambo dah ingin membangunkan kedua orang tua ambo. Maka ambo tunggu sampai pagi. Bahkan dalam riwayat lain kata ambo bahwasanya anaknya lama nangis-nangis minta susu. Tapi tetap mendahulukan ayah ibunya. Maka lah bangun ibunya dari tidurnya, maka langsung nyutuangkan susu yang barunya pada saat itu, lalu diberikan kepada ibu bapaknya. Kecil pemuda yang pertama tadi itu, ya Allah, kalau menurutmu itu amal yang baik, ya Allah, maka bukakanlah goa itu dari pintu yang mengalai. Ternyata di amalnya betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala bergeser batu tadi. Ini prioritaskan ibu bapaknya. Kalau kini kita cari selebritis kan disuruh pilih suaminya, memilih ibu atau memilih ambo. Pilih ibu atau istri. Padahal kalau istri yang solehah, tidak akan dipisahkan suaminya dari orang tuanya. Kalau suami itu soleh, tidak akan dijauhkan pula anak perempuannya dari kedua orang tuanya. Bahkan kalau betul soleh dan soleha pasangan itu,
Ketika ada rezeki suaminya lebih, anak kecil istri, letakkan orang beragi untuk orang tua bang. Letakkan anak beragi ke kampung. Le baca le orang gaya bang. Le baca le jo amak, le baca le jo ayah. Pak ada piti 500.000, ambo tambah 500.000 dah. Berarti gaji sejuta. Itu kalau perempuan yang soleh. Bagi suami yang soleh pun seperti itu. Sampai nyulau ambil dalam kehidupan awak. Bahkan ada yang menjadi ibu rumah tangga. Kadang-kadang ada penghasilan. Kalau level lagi penghasilan itu gengkan puluh kepada istri. Suruhnya beragi kepada kedua orang tua. Jadi suruh pilih orang tua tu ambo. Suami itu loh. Mentang-mentang dikatakan kalau lah akad nikah, lah ijab kabul, maka berpindahlah tanggung jawab seluruhnya dari orang tua kepada suami. Maka istri itu lebih taat kepada suami dibandingkan orang tua. Tapi tidak seperti itu pula. Orang tua itu tetap kita harus berbakti, harus kita perhatikan, baik kepada orang tua kandung maupun kepada mertua. Jadi tidak harus ada yang harus saling memilih. Maka pemuda pertama tadi, ya Allah, aku prioritaskan orang tuaku dibandingkan anak dan istriku. Maka kalau betul amal ibadahku baik menurutmu ya Allah, maka geserkanlah batu ini supaya kami bisa keluar. Maka geser batu, tapi masih belum bisa keluar. Lalu ada pemuda yang kedua, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, ambo ketika di luar guaku dulu pernah mau mendapati sepupu ambo katanya. Anak mama, iyo ketujuh dulu ambo katanya. Iyo rancaknya katanya. Ketika ambo butuh sepupu ambo-nya, maka ambo pertama kali yang membantunya. Ambo membantunya dengan bantuan yang sangat besar ketika itu. Sehingga apa? Ada keinginan kami untuk melakukan perbuatan tercela ketika itu. Kami sama-sama tertarik katanya. Kami sama-sama ingin melakukan perbuatan tercela. Tapi ambo ingat dengan engkau ya Allah, ambo merasa takut ke engkau ya Allah, maka daya dika melakukan perbuatan tercela dari Allah. Kalau engkau menganggap itu pahala yang baik, amal yang baik, maka geserkanlah batu ya Allah. Maka bergeser batu tadi itu. Lalu yang ketiga, baik orang pemuda tadi itu, ya Allah, ambo ketika di luar gua itu iyo ada puluh beribadah kepada engkau subhanahu wa ta'ala. Sehingga apa berdoanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama karena kedua orang tua. Lalu yang kedua betul-betul ini memprioritaskan tidak melakukan perbuatan tercela. Walaupunlah sama-sama tertarik, walaupun gara-gara bantu, dan niu bulunya melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, niu pernah beramal, niu orang kaya, Pak. Contoh tak kau ini, Pak. Ada orang kerajo kau, Pak. Awak kalau dalam tomat ini, ada tak 10.000 na tomat. Dengan tu orang yang kerajo Jawa kok, niu tak lapai je. Sementara gaji dia lagi lah. Tapi yang lakukan di bawah tadi, ya Allah, ada orang yang bakal rayu ya, tapi lu sempat yang bagian gajinya ya Allah, nyulah pai. Suatu gaji yang ambo, harusnya ambo gaji itu sebulan aja, ambo balikan kepada kambing, ambo balikan ke hewan ternak. Ternyata hewan ternak itu berkembang banyak berkembangnya. Setelah sekian tahun, timur orang kerajaan kamu betul ya Allah. Nyu minta upahnya. Wahai majikan ambo, wahai bos, wahai juragan, ambo ini ambil gaji ambo yang dulu katanya. Kecenan punya juragan tadi, dan punya usaha tadi, ambillah sebelumnya. Ikulah pokok sebanyak ikut aja. Ikulah gaji engkau ketika engkau tidak mengambil gaji, ambo putang kan peternakan. Tapi setelah itu kambang, maka dah ambo ambil gak 1 sen pun dah. Kata juragannya tadi. Maka kecenya payu anak buah tadi balik tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tak ada ngecit terima kasih Bu. Kan tadi lo banyak teranak tadi tu lah kambang. Ngagian saudara ada juragan tadi. Tu nyupai leh, tak ada ngecit terima kasih. Tu ngecit juragan ni, ya Allah kalau itu betul
menurutmu sebagai pahala amal yang baik, maka bukakanlah batu yang menutupi gua sampai terbuka pintu gua sehingga bisa keluar. Artinya apa, Bu? Kalau ada amal ibadah itu yang betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tapi dengan syarat dakwah itu kalau kepada kawan kita, Bu. Kan kita tahu apa yang kita kerjakan. Kan kita tahu menurut itu amal yang betul-betul tulus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia tidak tahu. Cukup kita berdoa kepada Allah tanpa harus memberitahukan orang lain. Kecil Allah, ya Allah, ambu pernah melakukan itu. Ambu tidak betul karena itu ya Allah. Ambu ingin menjadi orang jujur ya Allah. Maka kalau memang baik menurutmu ya Allah, maka lancarkanlah kehidupan. Lancarkan rezeki ambu ya Allah. Minta itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bukti kalau itu amal yang baik, pahala yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, itu bisa menjadi tawassul bagi kita. Baru tawassul itu berarti kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala melalui amal ibadah kita. Jadi kita nangkini go bersemangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala agar betul-betul niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Bagi bapak-bapak kami atau ibu-ibu kami yang ingin berangkat umroh, maka perbaiki niat. Karena dalam surah Al-Imran ayat 97 Allah mengatakan walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Mengerjakan haji adalah kewajiban terhadap manusia, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya tidak memerlukan sesuatu. Jadi yang butuh dengan amal ibadahku iyo kita. Yang perlu pahala kita. Yang perlu amal ibadah kita. Allah Subhanahu wa taala walaupun seluruh umat manusia itu, seluruh makhluk tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mengecilkan Allah sebagai Sang Pencipta. Tapi yang butuh dengan ibadah, yang perlu dengan pahala, yang perlu dengan rahmat dari Allah, kita sebagai manusia. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Bunya Islam ala khamsin." Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Yang pertama, syahadat alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa aqamis shalah wa ita'iz zakah wal hajju wa shaumi Ramadan. Jadi Islam itu dibangun di atas 5 perkara, bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, lalu kita dirikan salat, menegakkan membayarkan zakat, lalu berhaji dan berpuasa di bulan Ramadan. Barang siapa yang tidak mampu berhaji namun berangkat haji, maka sama saja apakah ia mati sebagai orang Yahudi atau Nasrani. Itu ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia mampu untuk berhaji dan umrah tapi tidak nyata jodoh. Kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Ibnu Katsir, barang siapa yang mampu berhaji namun tidak berangkat haji, maka sama saja apakah ia mati sebagai orang Yahudi maupun sebagai orang Nasrani. Berarti kalau mampu awak tu sia-siakan itu. Awak mampu untuk berhaji umrah, maka awak seolah-olah keluar dari agama Islam. Bahkan dalam hadis riwayat Tirmizi, dahulu para sahabat Rasulullah SAW tidak memandang amalan yang bisa menyebabkan kekufuran jika meninggalkannya. Jadi kalau tinggalkan itu mampu gitu, tidak ada itu yang menyebabkan kekufuran, mengeluarkan kita dalam agama itu. Makanya bagi orang-orang yang ingin berumrah, maka persiapkanlah diri kita. Pertama, siapkan fisik. Lalu syaratnya mampu dari itu, ada yang ditinggalkan, ada yang dibawa. Untuk orang yang ditinggalkan, bagi perempuan bu, memang harus dengan mahramnya, dengan suami. Bahkan ditekankan, tidak boleh ibu-ibuku berangkat seorang, kecuali dengan mahramnya. Kalau ada suami, dengan anaknya.
Mentang-mentang ibu-ibu nando bagaji ko, ada no piti ko, anan suami tak sedih kok. Mesti bersafar itu, berjalan itu harus dengan adu mahramnya. Kalau suami sudah meninggal, maka digantikan dengan mahram itu adalah anak itu, anak laki-laki. Kalau tidak ada anak laki, tetap didampingi dengan anak perempuan itu. Harus ada yang mendampingi. Nah, bahkan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berdasarkan fatwa beliau dalam ayat surah Al-Baqarah 196, umrah digandengkan dengan haji yang hukumnya wajib katanya. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umrah untuk Allah semata. Maka fi'il amr di situ kata Syekh Utsaimin, maka wajib perintah haji di umrah walaupun hanya sekali kita kerajaan. Bagi ibu-ibu, di Syekh Utsaimin katakan wajib harus ada yang mendampingi dengan mahramnya. Kalau tidak ada suami, dengan anaknya. Sebab Aisyah pernah ditanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, hal 'alan nasa'i jihad? Wahai Rasulullah, apakah ada jihad bagi perempuan? Padusiku ada tak jihad? Lalu kata Rasulullah SAW, beliau menjawab, bagi mereka ada jihad yang tidak ada peperangan di dalamnya, yaitu haji dan umrah. Jadi ibu-ibu kalau ingin berjihad, tidak berperang dengan pedang. Jihad ibu-ibu itu cukup dengan haji dan umrah. Makanya pasangnya, makanya kalau kini kok haji terlalu lama, 25 tahun sampai 30 tahun, tapi kalau ada rezeki untuk daftar di sini. Walaupun setelah daftar meninggal gitu, itu dicatat sebagai lah mendaftarkan diri, lah tercatat sebagai orang yang ingin berhaji, orang yang ingin menyampaikan, menyempurnakan rukun Islam yang kelima itu. Tapi kalau tak ya, lah ada juga rezeki lebih, lah kita daftarkan haji, tapi lama antrinya, ada rezeki yang lebih, maka gitu berangkat umrah. Kalau bisa, kita buatkan puluh nanti pelatihan manasiknya. Kalau bisa gitu, numpang di sekolah SMP itu, bisa puluh gitu latihan manasik aja. Ba'anan tawaf itu, ba'anan sa'i itu. Kalau tak bisa itu, bisa puluh kita lakukan di tempat pembantai itu. Ba'a teknik manasik aja. Kalau gitu tak ada tempat manasik aja, hanya di tanduk dalam. Bagi ibu-ibu yang ada kesempatan ke situ juga ya. Tapi bagi kita yang tidak ada, maka setelah kita selesai dengan fikih jenazah, maka kita ada kumpul pelatihan fikih, haji dan umrah. Ba'anan tawaf itu, ba'anan sa'i berlari-lari kecil itu. Maka perlu kita lakukan. Jadi ketika ada rezeki, itulah mengamalkan saja oleh, tanpa harus ada pelatihan-pelatihan. Sampai banyak kisah-kisah yang kita dengar. Bagi orang lah pengalaman di situ. Bagi yang tidak meluruskan niat, katanya, anak yang biasanya kerajukan ketika di kampungnya, itu pulanya kerajukan. Bahkan ada perempuan yang bercadarnya, ditutup auratnya. Tapi karena memang kebiasaan tidak menutup aurat di kampungnya, dia buka-buka seluruh pakaiannya ketika di hadapan Ka'bah itu. Ini maka perlu gitu memperbaiki niat kita. Apalagi itu Baitullah. Apa Baitullah itu? Rumah Allah. Kita ingin menghadap Allah, tapi hati kita, pikiran kita, lalu kita bersihkan. Niat kita belum, kita ikhlaskan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita belum ikhlaskan itu, Allah akan menampakkan diri kita yang asli. Bahkan pertama yang viral masuk televisi, mantan camat katanya. Sehingga pepannya orang apa yang menjadi seminggu. Kiranya lah manusia berjalan, lupanya dengan diri itu. Lupanya dengan dirinya. Makanya perlu kita memperbaiki niat kita, mengikhlaskan niat kita. Apalagi kita ingin pergi haji dan umrah. Tapi insya Allah selesai penyelenggaraan jenazah kita di setiap satu, maka kalau kita lah isi kajian kita setiap satu, maka tidak mungkin kita kosongan.
Berarti selesai fikih jenazah, kita cari lo fikih haji dan umroh. Selesai fikih haji dan umroh, kita kaji lo fikih-fikih yang lain. Jadi setiap satu kita tetapkan hari belajar ilmu fikih. Fikih itu apa, Bu? Fakih. Itu kalau di kampung awak fakih. Apa itu fikih atau fakih? Itu orang yang mengerti dengan agama. Orang yang belajar agama, lalu dia memahami agama, makanya disebut dengan fakih. Makanya kalau kita berdoa belajar itu Allahumma fakihni fiddin. Ya Allah, bagi hamba pemahaman, bagi hamba pelajaran untuk belajar agamamu. Maka fikih ini penting, Bu. Setelah belajar tauhid, iman, setelah itu kita belajar Islam, Islam itu fikih. Setelah itu baru ihsan. Ihsan apa, Bu? Akhlak. Tinggi bana iman, tinggi bana ilmu, tapi tidak ada amal. Itu yang dikatakan pohon mulai gadang tapi berbuah. Pohon yang baik itu ada akarnya iman, ada rantingnya cabangnya ilmu, fikih, ada pula buahnya. Buah itulah yang disebut dengan ihsan atau akhlak. Makanya kata Rasulullah SAW, tidak ada orang yang paling dakik dengan kur, kata Rasulullah SAW, tidak ada orang yang lebih mulia hadapanku di antara kalian dan antara aku, melainkan akhlaknya mulia. Tidak ada orang yang memudahkannya masuk ke dalam surga, melainkan dengan akhlak yang mulia. Maka Rasulullah SAW itu ketika perintah pertama itu tidak sudah sholat ke 10 tahun di Makkah, tidak langsung disuruh perintah sholat, tapi memang betul-betul memperbaiki akhlak. Tak puasanya suruh dari Allah SWT, tak zakatnya suruh dari Allah SWT, tapi apa? Memperbaiki akhlak. Itulah ihsan. Jadi kita mengaji tauhid iyo, kita mengaji fikih iyo, tapi kita juga mengaji akhlak. Kalau dalam bahasa agama namanya ihsan. Ketika Rasulullah SAW ditanya oleh malaikat Jibril, apa itu ihsannya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Antabudullaha ka'annaka tara. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah. Tapi kalau tidak mampu melihat Allah, yakinlah Allah melihat kamu. Itu ihsan dulu. Merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala. Kalau wala merasa diawasi Allah, pasti kita ikhlas karena Allah. Makanya mencapai level ikhlas itu harus sampai kepada akhlak. Akhlak itu disebut dengan ihsan. Di mengkung bisa kita menjaga dunia itu dengan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi haji itu haji yang mabrur balasannya surga. Orang yang berumrah itu menggugurkan dosa. Semakin sering kita umrah ada rezeki. Sering kita umrah maka berguguran dosa-dosa kita. Sedangkan satu kali kita sholat di Masjidil Haram nilainya 100.000 dibandingkan masjid yang lain. Tapi kalau kita sholat di Masjid Nabawi, kita seolah-olah mendapatkan pahala 10.000 dibandingkan masjid yang lain. Tapi kalau Masjid Al-Aqsa 1.000 kali lebih baik dibandingkan masjid-masjid yang lain. Maka ketika ada kita rezeki, kalau lebih bisa umroh itu. Sebab ancaman dari Rasulullah SAW ketika mampu tapi tidaknya kerajakan, maka nyalah sama mati dengan orang Yahudi, sama mati dengan orang-orang Nasrani. Jadi mudah-mudahan itu pasang niat, itu bersihkan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mudahkan rezeki Allah. Lalu pasangnya, mudah-mudahan bisa lebih kita buka. Ambo tertarik mencari masjid Kapal Munzalan. Kapal Munzalan itu di Pontianak, gadang masjid seboleh kali 7 boleh. Kalau masjid awak diukur ke Togo Pengurusan Lampung, masjid itu tuh gadangnya 7 boleh sampai 20 meter. Berarti masih gadang masjid itu dibandingkan masjid Kapal Munzalan itu. Kapal Munzalan itu, Bu, 3% muslimnya. Berarti apa? 97% non muslim. Yang muslim 3%. Tapi gini Bapak, 1.000 ton barang sebulan dapat. Bahkan kita baca itu dengan Ustaz
yang menentu Makati. Beliau punya pesantren ini di bukit ini, bahkan dapat bareh dari kapal Muzalan Pontianak. 1000 ton. Itu ustaznya Ustaz Lukmanul Hakim. Ustaz Lukmanul Hakim itu baru umur sampai untuk beliau. Sampai umur beliau. Ketika kami S2 dari Malaysia, ketika pertama kali pulang ke kampung lo cari pondok pesantren. Baik ke pondok pesantren, lo cari ke dapur. Kira bara itulah berkumbang. Bara itulah berkutu. Aku yang tanya ke ikut yang makan santri kayak iyo. Maka beliau menggagas, lo minta sumbang ke jamaah, lo minta sumbang ke masyarakat untuk menyumbang bare. Tapi ada masyarakat bu, terangkan beliau, ini baru tamatan S2, ini sih susah hidupnya, ini sih merasa hidupnya, leda kumpul bare itu ini. Jadi ternyata walaupun niat gitu elok, niat gitu baik, nak seluruh orang mengatakan niat itu elok itu baik. Tapi beliau betul keyakinan beliau, betul-betul ingin berbakti di pesantren yang beliau dekat rumah beliau itu. Akhirnya kini sampai 1000 ton. Tetap-tetap bahkan non-muslim pun dan tak orang Islam pun, beliau berikan sembako gratis. Sehingga tertarik orang dengan Islam. Bahkan di situ diwajibkan kalau kita di sepandang orang Islam pun anggap kotor. Kotornya di WC kumuh, rokok sembarang masalah saya. Maka di kapal Muzalan itu bu, jamaahnya di pengurusnya pakai jas. Ini menunjukkan apa? Orang Islam itu gagah, orang Islam itu bersih. Bahkan kini kita cari alparnya itu sampai ampek. Itu untuk mencapai jamaah. Tapi Islam 3%. 1000 orang yang pakai kubur, orang yang memandikan jenazah itu nyumrohkan. Abara hebat dari betul. Padahal masjidnya non muslim yang banyak di situ. 3% yang muslimnya. Bahkan orang untuk sholat pun harus dijakui joto. Tapi bang bisa menghasilkan baris 1000 ton. Bisa mengumrohkan jamaahnya. Artinya kalau aku ikhlas gitu karena Allah SWT dibukakan sejalan. Bendahara gitu dan jumlah masuk menjadi youtuber. Dan ansu-ansu mempromosikan ke media. Sampai sehebat-hebat kegiatan gitu di masjid, sehebat-hebat apapun kita gitu, tapi tidak ada media yang mempromosikan, orang akan nampak lah. Tapi di situ dicetak di kapal Muzalan itu, tidak tahu-tahu seorang infak, ada nasar tiktok saja. Dan ada saya tahu orang infak 50 juta. Dan saya tidak tahu saya infak 1 juta. Sampai ketika posting di media, saya lihat nomor rekening masjid. Jadi hal-hal yang baik itu harus dipublish, harus di-share. Sebab apa? Bahkan kalau kita mengadili pengadaan mobilnya adalah banyak loh. Bahkan mesin-mesin yang laba itu belasan mobil transaksi mesinnya bisa. Sebab itu lain mayoritas Islam. Karena saya ada terangkan itu penduduk itu yang non Muslim. Di kapal Muzalan itu 3% Muslim. Tapi bakal bisa sehebat itu programnya. Karena pertama punya keyakinan sudah tunjuk kelola dengan manajemen yang baik. Masyarakatnya, jamaahnya sholat berjamaah. Tapi kalau bersolat pahami itu sholat berjamaah, infak itu pasti banyak. Infak itu pasti banyak. Tapi kita kan belum ada penyaluran itu kepada jamaah dan masyarakat. Jadi mudah-mudahan ke depan setahun 2 tahun ke depan itulah ada puluh mobil transportasi itu. Amin ya rabbal alamin. Jadi ibu yang pernah lelah berbuat baik, yang pernah lelah untuk beribadah. Sebab apapun rintangannya, tapi yakin kita kalau Allah Subhanahu wa taala, Islam di Makkah 10 tahun tak berkembang. 30 tahun tak berkembang, tapi hanya 10 tahun di Madinah bahkan mampu menguasai. Artinya apa yang dinilai Allah itu bukan hasilnya, tapi ikhtiar kita, usaha kita. Lalu betul-betul ikhtiar kita, usaha kita, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun niat baik itu, apalagi itu berdoa saja, mudah-mudahan diaminkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi itu yang dapat kami sampaikan. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.